Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Amin, amin. Siap, siap. Mungkin kami tak seperti harapanmu, berjalan di atas perbedaan, memberikan nafas pada kehidupan, bukan untuk kau tapi mereka. Selamat pagi dunia, Fayun hadir untuk membangun. Selamat pagi dunia, Fayun hadir untuk memberimu. Ngantuk lu Kenzi. Mungkin kami tak seperti harapanmu, berjalan di atas perbedaan, memberikan nafas pada kehidupan, bukan untuk kau tapi mereka. Selamat pagi dunia. Amin, amin. Kasih yang udah hadir. Selamat pagi dunia, Fayun hadir untuk memberimu warna. Kami tak terlihat dan tak dapat disentuh, namun kami memberikan hidup untuk merangkul semua dalam satu dekat. Jangan lupa tap 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 tap. Siap, siap. Ntar aku salamin. Si Jai belum datang. Ntar katanya sorean katanya. Mungkin kami tak seperti harapanmu, berjalan di atas perbedaan, memberikan nafas pada kehidupan, bukan untuk kau tapi mereka. Ya Jai nyusul kayaknya. Fayun hadir untuk membangun. You ready? 5, 4, 3,
5, 4, 3, 2, 1, go. Round one. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Thank you, ucapannya thank you. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Round one. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Round one. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Round one. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Round one. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Round one. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Mungkin kami tak seperti harapanmu, berjalan di atas perbedaan, memberikan nafas bagi kehidupan, untuk kamu tapi mereka. Mungkin kami tak seperti harapanmu, berjalan di atas perbedaan. Makasih tap-tapnya, makasih. Bagi dunia, payung hadir untuk membangun, hinakan yang takkan labari, menggenggam untuk berjalan, agar fitnahnya tak turun pada kita. Mungkin kami tidak rendah, menawarkan kaki kita. Di Mall BSD, teras Mall.
Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat segenap direksi PT Payun Mulia Pratama, terhormat Ibu Hajah Sukawati Baharudin selaku Relationship Manager PT Cipta Agri Pratama, dan yang terhormat Bapak Dedi dari PT Galang Solusi Teknik. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 11 Januari 2025 kita dapat berkumpul serta bersilaturahmi dalam acara Kopdar Fayun dan soft launching FYP PT Fayun Mulia Pratama dengan tema meningkatkan kemandirian UMKM koperasi dan sektor pertanian melalui inovasi transformasi digital berkelanjutan. Baiklah, di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. yang ketiga sambutan Komisaris Utama PT Fayun Mulia Pratama sekaligus membuka acara Kopdar Fayun dan Selayang Pandan PT Fayun Mulia Pratama. Yang keempat talk show UMKM koperasi dan pertanian. Yang kelima soft launching platform FYP PT Fayun Mulia Pratama. Dan yang keenam, penandatanganan akta notaris pendirian PT Fayun Mulia Pratama. Dan Jadi yang itu terakhir di penutup. sini di depan. Baiklah, untuk Sini acara biar yang nggak pertama kosong, di yaitu depan, yang pembukaan. belakang. Untuk Yang pembukaan belakang di acara Kopdar Fayun Biar dan nggak soft kelihatan launching kosong. PT Fayun Mulia Pratama. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Komisaris Utama PT Fayun Mulia Pratama sekaligus membuka acara Kopdar Fayun serta Selayang Pandang PT Fayun Mulia Pratama. Kepada Bapak Fayun Cyber disilakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Yang pertama, saya minta maaf. Saya pakai masker karena saya lagi flu. Soalnya saya di sampingnya tamu. Nggak enak kalau misalnya saya sebarkan virus. Tak? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau hadir, teman-teman yang keluarkan effort dari Jogja, dari Solo. Teman-teman ini kebetulan dari Jogja langsung ke sini, dari Solo langsung ke sini. Mana lagi? Klaten ya? Klaten langsung ke sini. Sebagian itu dari Jakarta Barat. Kemudian yang baju putih itu dari Palembang. Itu yang kelola kelompok tani kopi di Palembang. Yang produknya ada di situ. Mohon maaf, saya tidak bisa tahan air mata. Ini komunitas TikTok, Bu, yang bersatu sekarang jadi PT. Tadinya itu kami cuman edukasi UMKM di TikTok. Ternyata responnya teman-teman itu banyak. Banyak tadinya teman-teman yang mau datang, Bu. Karena kita punya petani karet di Sumatera Barat yang sekarang itu sudah kontrak dengan 3 pabrik karet, Bu. Semua itu dibina di TikTok. Yang sekarang itu baru jadi PT. Makanya tadi kita terima telepon dari Sekda Sulbar. Itu beliau minta maaf mewakili Pak Gubernur karena beliau mau sekali hadir, terpaksa. Mungkin 2-3 bulan lagi Om Alam kita ke Sulbar. Kita bikin acara yang sama. Dan mudah-mudahan teman-teman dari CAP mau jadi, kalau istilah yang sering saya pakai sama Bugis, itu eksekutif partnership-nya kami. Karena Dewan Direksi, Dewan Komisaris tadi malam berkomitmen apapun yang terjadi, porsinya CAP akan jadi porsinya CAP. Porsinya Pak Iyun yang hanya edukasi dan menaungi teman-teman UMKM dan koperasi, kita stay di situ, tidak akan rebutan lahan dengan CAP. Jadi mudah-mudahan ke depan CAP bisa jadi eksekutif partnership-nya kita, karena kita tidak akan masuk ke lini sana. Tapi mudah-mudahan kita bisa bermitra, Bu, yang panjang gitu. Mungkin agak panjang saya bicara hari ini. Biasanya orang pembukaan gampang, cepat. Saya tidak bisa tahan air mata tadi karena yang datang semua berbobot. Kita mungkin tidak 100 orang, tidak 200 orang, tapi teman-teman itu mewakili 1000 orang lebih. Karena yang dari Jogja, Klaten, Solo, Bu, ada 1000 petani dan UMKM yang sekarang itu menunggu hasil. Saya dan teman-teman di Fayun itu bilang A, maka teman-teman pulang 1000 orang petani dan UMKM ikut sama mereka. Mungkin saya hanya bisa bilang sama seperti komentar saya selalu di TikTok. Bismillah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang kita bangun hari ini, 9 orang laki-laki, 1 orang perempuan, bisa jadi seperti ini. Fa'iyun itu kalau kita baca di Quran, kita tafsirkan, yang mungkin sebagian besar orang itu berpikir itu ada embel-embel euforia di TikTok. Fa'iyun itu mata air. Fa'iyun itu orang yang dekat dengan surga. Makanya kami pakai Fa'iyun. Makanya logonya pohon, Bu. Tadi tidak ada urusannya dengan partai, tidak ada. Tidak ada urusannya dengan partai, Bu. Tidak ada. Karena harapannya kami bisa jadi oksigen, itu saja.
Tadinya kita mau bikin di ruang tertutup karena kita lihat ini tempat di sini banyak UMKM. Kenapa tidak? Komunitas dari TikTok yang sekarang jadi badan hukum perseroan terbatas, kita tidak tahu. Dan mudah-mudahan Ataya bisa bikin tiap tahun kita bikin acara di sini. Amin. Tiap tahun kita bikin acara di sini. Sisanya ya kita di daerah. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar karena sebentar begitu saya bawa materi, saya yakin sebagian teman-teman tidur karena begitu biasanya di TikTok. Karena kalau saya bawa materi 20 sampai 23 SKS toh, mungkin saya hanya bisa bilang sekali lagi Bismillah. Mudah-mudahan acara ini lancar. Amin. Saya tidak minta kualitasnya, kuantitinya, saya minta kualitasnya. Itu saja. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi sambutan dan sekaligus perkenalan dari PT FAIUN Mulia Pratama sendiri. Dan untuk selanjutnya yaitu talk show UMKM, Koperasi dan Pertanian. Kepada Bapak Usma Hasib dipersilahkan. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan ini kita mengadakan talk show yang kita gabung jadi satu. Yang awalnya kita pisah antara UMKM dengan koperasi dengan pertanian. Tapi karena pematerinya sudah ada semua, jadi kita gabung. Untuk itu saya persilakan ke Pak Buseber untuk panggung dari Komisaris PT FAIUN yang akan membawakan materi UMKM dan koperasi, dan Ibu Haji Sukawati Bahardin dari PT CAP. Ini dari RM itu Relationship Manager. Silakan Bu. Pak Direktur Umum, silakan naik bangku. Jadi pada kesempatan ini kali ini kita akan mengadakan talk show yang pertama tentang UMKM dan koperasi yang selama ini diedukasi di dunia nyata. Sebagian teman-teman ini adalah netizen dan dari tiktokers, terutama dari Pulau Jawa yang paling banyak, yang selama kurang lebih 4 bulan dan masuk bulan kelima setelah diedukasi oleh Pak Silver. Dan alhamdulillah hari ini Allah mengizinkan kita bertemu di dunia nyata. Mudah-mudahan setelah talkshow ini teman-teman pulang ke daerah masing-masing bisa merealisasikan kegiatan-kegiatan UMKM dan koperasi tersebut. Untuk kesempatan ini saya persilakan ke Pak Besibar untuk membawakan. Terima kasih.
pertama, kedua kali. Ibu Adi Sukawati, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman ini tadinya itu ketemu semua karena euforia dua orang yang sebenarnya itu kami ini fans sama dia. Kemudian akhirnya kami yang ada di Fayun itu melihat teman-teman ini rata-rata petani, peternak, dan pelaku usaha kecil mikro. Makanya agak sedikit ekstrim nanti saya membahas, Bu, karena walaupun mereka UMKM, yang saya ajarkan ke mereka di TikTok itu sampai konsep uang M1, uang M2, sistem perbankan yang semuanya itu diterapkan di koperasi. Semuanya itu diterapkan di koperasi, dan koperasi itu yang nanti membiayai teman-teman petani dan UMKM. Jadi menggantikan lembaga perbankan untuk menaungi mereka, karena sebagian besar mereka itu berkendala di modal, BI checking dan segala macam, sedangkan yang salah kan tidak sepenuhnya mereka. Jadi saya mulai, kenapa saya harus putar ini supaya teman-teman bisa lebih tangkap sekarang, karena kalau di TikTok saya tidak berani kasih tampil. Kalau di TikTok nanti saya kena regulasi. Kalau sekarang ya kita sudah punya badan hukum, sudah boleh saya tampilkan. Seperti yang tadi kita bahas dan sebelum-sebelumnya kita bahas, tadi itu waktu kita sebelum acara sudah bahas bahwa teman-teman UMKM itu sebenarnya masalahnya, Bu, mereka tidak tahu apa yang mereka mau kerjakan, bagaimana cara mereka bekerja, dan bagaimana mereka mengelola uang. Sebenarnya permasalahannya di situ. Karena ketika kami dalami permasalahan yang ada, contoh teman-teman yang di Jogja, bayangkan Ibu, 1000 UMKM. Sorry kalau saya pakai aksen Makassar, karena 3 ini Sulawesi, nah dia sendiri Jakarta. Oke? Bayangkan Ibu, mereka punya 1000 member yang bergabung di koperasi. Mereka datang, telepon ke saya mengeluh, UMKM-nya mereka tidak jalan, pertanyaannya mereka tidak jalan. Sekarang di CAP itu butuh biaya berapa untuk pertanian? Supaya teman-teman yang dari Jogja tahu pemecahan masalahnya hari ini, itu untuk kelola satu pertanian. Karena itu kami anggap masuk ke sektor UMKM, Bu. Walaupun nanti itu materi tak juga toh. Nanti yang versi kita lebih detail. Kira-kira berapa dia butuh? Untuk saat ini PT CAP itu mengeluarkan satu konsep, di mana petani tidak mempunyai modal pun. Ketika mereka mau, CAP akan memberikan garansi untuk bisa memberikan jaminan pasar. Intinya petani itu menyiapkan lahan saja. Jadi ketika petani itu punya lahan, CAP akan memberikan BIMTEK seperti apa memulai penanaman sampai petani panen. CAP menyiapkan dari hulu sampai hilir, itu kita sudah mempersiapkan. Jadi petani tidak perlu takut, karena banyak di luar sana petani-petani kita yang gagal dikarenakan tidak ada jaminan pasar. Ketika mereka menanam satu komoditi dengan jumlah yang besar, itu mereka biasanya kendalanya di pasar, marketnya yang tidak jelas, sehingga mereka terkadang produksi banyak, pada saat panen raya harga sudah pasti turun. Tapi konsep dari PT CAP adalah memberikan garansi pasar ke setiap petani kita. Jadi untuk saat ini PT CAP itu memang memberikan kesempatan kepada petani-petani yang mungkin punya lahan tidur yang selama ini tidak tergarap. Insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran PT CAP
petani-petani kita bisa memberdayakan lahan-lahan yang selama ini jadi lahan tidur. Seperti itu. Kira-kira Untuk dalam 1 hektar itu tergantung jenis komoditi yang lagi kita budidayakan. Untuk saat ini CAP yang paling terbesar permintaan kita di pasar untuk saat ini itu adalah budidaya pisang Cavendish. Dalam 1 hektar petani itu kita berikan pinjaman sebesar 100 juta. Dalam 1 kali panen itu minimal petani yang benar-benar mengerjakan lahannya untuk 1 hektar itu 100 juta tadi bisa menghasilkan minimal untuk petani yang kalau kita ya mengistilahkan petani santai, atau mungkin kalau bahasa ini petani malas. Dalam 1 hektar itu mereka bisa mencetak hasil 160 juta dalam 1 kali panen, kurun waktu 8 bulan. Itu untuk panen awal. Masuk panen kedua biasanya bulan kelima petani sudah panen lagi. Biasanya karena sudah punya pengalaman tadi, mereka bisa menghasilkan 240 sampai 300 juta dalam 1 kali panen. berarti yang dibutuhkan 100 juta, Bu. 100 juta. Sekarang kita talk show-nya yang real saja, yang langsung saja. Mana komandannya Jawa Tengah? Reno mana? Reno ada ya? Nah, Ren, timmu berapa dari Jateng? 1000 ada? 1000 ada. Sekarang simpanan wajibmu, simpanan pokokmu itu berapa? 100.000. 100.000 dikali 1000? 100 juta. Oke. Sekarang CAP itu berani support teman-teman koperasi untuk membuka kredit di, kalau saya tidak salah, BPD, Bu ya. Diusahakan BPD, bank daerah, supaya masing-masing daerah berkembang. Tapi sekarang saya tanya, pasukanmu berapa? 1000. 1000 kali 100.000. Sekarang kau butuh kredit atau tidak? Enggak, ternyata. Kalau kau tidak butuh kredit, perhitungan yang tadi itu kalau kau pinjam uang di bank. Oke? Nanti ada kaitannya kenapa saya harus turun kembali di panggung, turun dari panggung, kemudian saya putar ini. Ternyata kalian itu bisa biayai sendiri petani. Selama ini kalian cuma tidak tahu caranya dan takut melakukan. Iya toh? Sekarang, kenapa? Apa hubungannya saya harus tampilkan ini di belakang? Ren, sama Bang Leo, konsep kita untuk di setiap daerah apa? Lembaga pinjaman kah atau koperasi? Koperasi. Oke. Sekarang kalau kita sebut koperasi, Bu, permasalahannya yang ada di kepalanya anak muda, pinjaman online. Iya kan? Pinjaman online kan? Kemudian petani kalau pinjam ke koperasi, Bu, mereka sekarang itu mereka sangat bersyukur kalau pinjam ke bank karena bank itu cicilannya lebih ringan. Sekarang konsepnya koperasi adalah kalau dia pinjam di koperasi pasti bunganya lebih besar karena koperasi pinjam ke bank kemudian dipinjamkan ke petani sehingga kreditnya lebih besar. Betul tidak? Tadi kau punya uang berapa? 100 juta. Oke? Berapa lama tuh? 8 bulan ya? 8 bulan itu sudah bisa menghasilkan itu yang kerja santai ya, 160 juta. Artinya modal 100 sudah punya profit 60 juta kurun waktu 8 bulan. Oke. Panen kedua masuk berjalan 5 bulan, panen lagi itu biasanya di angka 240 sampai 300, tergantung keseriusan petani merawat tanaman Cavendish tadi. Oh, berarti dia malas, Bu ya? Ya, itu kerja malas lah itu 160 juta. Kenapa yang kami angkat itu saya minta sama teman-teman direksi tulis di situ UMKM, koperasi baru pertanian. Kenapa saya harus minta ke mereka UMKM, koperasi, kemudian pertanian? Sekarang saya buka. Tugas pertama yang saya kasih ke teman-teman adalah bangun apanya? Koperasi. Bangun koperasi, kalian punya modal. Uangnya di mana? Di koperasi. Oke, koperasi. Koperasi kita siapkan teknologi free, tidak bayar. Dan nomor rekeningnya koperasi, bukan rekeningnya Fayun, tidak ada urusan Fayun.
Kalau sampai ada orang-orang Fayun yang bilang pakai nomor rekeningnya, kasih tahu ke saya. Oke? Uang ada di koperasi 100 juta. Ren, ketika kita diskusi yang saya minta, dan Om Leo semalam kita diskusi, yang saya minta pertama dibangun apakah pertanian atau toko sembako? Toko sembako. Oke? Yang pertama kalian support adalah toko sembako. Bukan berarti kita tidak mau dukung petani, bukan. Nanti ada kaitannya. Kita bangun toko sembako yang jual kebutuhannya masyarakat. Oke? Koperasi ikut serta membiayai, bukan meminjamkan. Koperasi ikut serta membiayai UMKM supaya UMKM tidak ada cicilan. Oke? Permasalahannya sekarang UMKM begitu dia dibantu, terlepas itu oknum dari pemerintah atau memang konsepnya lembaga keuangan seperti itu, mereka jadinya cicilan. Kalau teman-teman saya edukasi, mereka tidak pinjam di koperasi, ikut memodali mereka. Kalau ikut memodali, koperasi bertanggung jawab ketika dia rugi. Iya dong? Karena konsep ikut berinvestasi atau membiayai itu kan rugi ditanggung bersama, untung dinikmati bersama. Itu enggak prinsip koperasi. Berarti koperasi yang sekarang benar atau salah? Salah, harusnya seperti ini. Kalau koperasi ikut membiayai, berarti dia dapat untung. Kecil keuntungannya kalau hanya cukup kelontong, belum selesai. Setelah itu kita masuk. Saya, Om Alam, sama Om Leo, itu kita persiapkan. Kalau pisang gapendis, nanas madu, itu ada CAP. Karena nanti modelnya adalah kontrak farming. Petani kopi bagaimana? Saya, Om Alam, Om Leo, itu kita mau bangun pabrik penggilingan kopinya. Komunitas TikTok ini yang bangun. Komunitas TikTok bukan pemerintah, bukan perusahaan besar, komunitas TikTok. Tapi konsepnya adalah koperasi supaya keuntungannya balik lagi Bu ke petani. Kopi ada Bu. Oh ada juga cewek kopi. Jadi sebenarnya begini, Buka lagi. PT Cipta Gri Pratama itu bukan hanya 1-2 komoditi yang kita budidayakan. Petani yang memang bisa menyiapkan lahan yang jumlahnya cukup besar, termasuk pisang kepok, pisang tanduk, dan masih banyak buah-buahan yang lain ya. Karena memang CAP punya pabrik, punya industri juga dalam bentuk minuman kemasan. Jadi home industry juga kita ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengambil hasil ekstrak dari CAP. Jadi mereka packing dengan kemasan merek masing-masing, termasuk kalau Bapak Ibu biasa dengar Mayora, Sosro, itu juga ngambil dari CAP ekstraknya. Jadi tinggal mereka kemas dengan merek masing-masing. Jadi kedepannya Bapak Ibu ketika memang punya lahan yang lumayan luas, dalam satu lahan atau dalam 1 hektar itu bukan hanya kapendis yang bisa kita budidayakan dalam lahan tersebut, bisa 2-3 jenis komoditi di dalam luas lahan sehektar itu. Cuma awal kita belum memberikan ilmunya. Kenapa? Karena harus memahami dulu kalau kapendis seperti apa kelemahannya, kekurangannya seperti apa, kelebihannya apa, sehingga petani ketika sudah memahami itu, kita dengan tumpang sari tanaman jangka pendek dan jangka panjang. Jadi petani kita ini selalu ada hasil ya. Kenapa konsep kita seperti itu? Supaya pemerintah punya program yang kedepannya menuju petani Indonesia emas ya, itu bisa terwujud lewat petani-petani milenial yang ada di depan saya ini. Kasih aplaus buat Bapak Ibu sekalian ya. Saya sudah dengar ya. Kita lanjut. Berarti itu nanti akan ada solusi juga. Malah petani kopi selesai urusan. Satu masalah ada solusinya sekarang. Sekarang kita lanjut. Kami bertiga di bawah bendera Fayun itu akan bangun pabrik penggilingan kopi untuk teman-teman petani kopi. Dan yang bikin mesinnya nanti
perusahaannya Om. Sekalian saya dibuka sekarang. Oh, mumpung siapa tahu direkam naik ke TikTok lumayan promo. Toh? Nah, setelah kita bikin itu, artinya yang punya pabrik siapa? Koperasi. Koperasi. Karyawannya berarti karyawan koperasi. Sekarang kita masuk ke petani. Modal yang 100 juta tadi dipakai membiayai UMKM dan kita persiapkan untuk membiayai petani. Kebutuhannya 100 juta. Kalau CAP bilang 100 juta itu untuk 1 hektar lahan, kalau saya bilang 1 juta itu untuk 2 hektar lahan. Diam dulu. Makanya saya tampilkan di belakang dan saya sebut koperasi. Saya suruh dia kasih masuk koperasi. Kenapa? Sekarang ketika petani tadi butuh modal 100 juta itu berarti sudah ada gajinya mereka, betul? Sudah dipersiapkan setiap bulan, itu petani tidak pusing masalah kebutuhannya, tidak perlu pinjam ke Tengkulak atau segala macam, tidak perlu pinjam. Sudah disiapkan semua 100 juta sama siapa? Sudah Jawa Tengah tuh minta uang sama-sama. Tahu? Oke? Ketika dia ambil uang operasionalnya untuk kehidupan sehari-hari, uang ada di mana? Di koperasi. Uang M0 dan M1, uang yang liquid di DI itu ada di mana? Di koperasi. Sedangkan uang yang tercatat di sini itu uang M2 dan uang M3 yang biasanya itu bank yang cetak. Kenapa saya arahkan ke koperasi? Koperasi sifatnya closed loop, tertutup dan dilindungi oleh Kementerian Koperasi, dan itu diatur di dalam peraturan Bank Indonesia. Ketika teman-teman punya itu, maka uangnya sebenarnya walaupun sudah dikasih ke petani masih ada di koperasi. Kenapa saya bilang UMKM-nya dulu? Ketika petani tadi belanja beli beras, dia beli di mana? Dia beli di mana? Di warung tadi dong, yang dibina sama koperasi. Dia bayarnya pakai apa? Aplikasi. Kita buat kalau bank punya mobile banking, koperasi juga punya mobile koperasi. Kenapa takut? Regulasinya ada kok, jelas. Artinya uang masih di koperasi. Padahal ini sudah dibayar, sudah jadi beras, sudah jadi gula segala macam. Makan mereka. Iya. Kami penyedia teknologinya, setiap koperasi kita buatkan mobile koperasi. Sehingga uang M2, M3 ada di koperasi. Nah, ketika ini terjadi, teman-teman sudah belanja di warung, uangnya masih di koperasi. Warung ini beli kebutuhan untuk dia jual kembali. Kita punya B29 yang nanti berikutnya ada Mayora dan segala macam, mudah-mudahan mereka datang ke kita. Yang artinya itu kan bisa pembayaran mundur. Betul? Koperasi jangan jualan. Koperasi jadi distributor. Yang jual UMKM. Supaya begitu dia butuh untuk jualan di warungnya, diambil di mana? Di koperasi. Koperasi yang jadi distributor. Uangnya di mana? Masih di koperasi, belum keluar. 4 bulan berjalan, buka lahan yang baru. Sehingga 100 juta itu jadi 2 hektar lahannya. Kenapa? Karena selama 4 bulan ini uang berputar-putar di situ sudah menghasilkan. Maka ketika kalian buka di bulan ke-5 lahan yang baru, keuntungan dari bulan ke-4 dari transaksi itu sudah bisa kepakai di itu. 100 juta jadi 2 hektar kan? Makanya bina dulu UMKM-nya. Kebutuhan petani apa selanjutnya? Pabrik, bikin pabriknya supaya kalau petani nanti giling kopinya kemana? Ke pabrik. Yang punya pabrik siapa? Koperasi. Yang punya ya, pegawai pabrik, karyawan koperasi atau karyawan perusahaan private company? Koperasi. Digajinya pakai modal koperasi tuh. Uangnya muter-muter di situ tuh. Dia belanja kebutuhan di mana? Di warung yang dibina oleh koperasi. Maka 100 juta yang kau punya jadi 2 hektar lahannya. Dan PT CAP tidak sakit kepala lagi urusi teman-teman yang mohon maaf dicekin itu. Tidak ada lagi buat dicekin. Karena uang-uang mereka, yang awasi mereka, yang kelola mereka, teknologi kami kasih gratis, mereka tidak perlu bayar, sehingga tidak ada beban untuk mereka. Kalau saya tidak
salah simpanan bulanannya itu 25 ya. 25.000 kali 1.000, 25 juta satu bulan. Masa iya kau tidak bisa bina satu toko, satu, kalau tidak kau buka stand di mall, masa kau tidak bisa bikin dari 25 juta per bulan? Kalau itu kalian buka, kan kalian pemiliknya, koperasi itu pemilik, sehingga keuntungan dari situ dibagikan ke koperasi. Uang terputar-putar di situ, keuntungan masuk ke koperasi, yang nikmati siapa? Anggota koperasi, UMKM, petani, termasuk CAP, karena CAP tidak pusing lagi urus beli cekinmu. Iya kan? Nah, itu konsepnya. Makanya waktu saya bicara sama Pak Dirut, Pak Direktur CAP, saya bilang, Pak, saya punya investor. Sebenarnya nggak ada. Investor itu yang mereka. Karena sebenarnya mereka punya uang, tapi mereka tidak tahu cara mengelolanya, dan mereka takut. Salah satu alasan Pak Iwan hari ini jadi private company karena rasa takutnya mereka. Maka untuk menjamin dari sisi legalitas dan sisi pemerintahan, kami harus berbadan hukum, jadi persoalan terbatas, sehingga apapun nanti ke depannya kami bisa bertanggung jawab secara hukum dan legal di mata hukum. Makanya kami arahkan mereka. Kalau umumnya mungkin yang mengedukasi petani dan UMKM itu hanya bikin kelompok tani tidak bisa menghimpun dan mengelola dana. Yang bisa menghimpun dan mengelola dana ada 3: perbankan, non perbankan yang berbentuk private company, minimal perseroan terbatas. Yang ketiga koperasi. Yang kalau yang 2 ini tidak mungkin nih, petani bisa bikin, tapi kalau koperasi semua bisa bikin. Dan kalau koperasi yang ambil keuntungannya bukan Fayun. Kalau yang kalian dengar di TikTok Fayun memanfaatkan kalian, hari ini saya bilang manfaatkan orang-orang yang ada di Fayun untuk bangun pertanianmu, bangun UMKM, bukan sebaliknya. Kalian datang hari ini tidak bayar, gratis. Kalian lihat di hotel gratis, nggak keluar uang kok. Saya tidak manfaatkan apapun dari kalian, tapi siapapun yang ada di Fayun manfaatkan. Ada CAP sekarang, betul nggak? Nangkap sekarang. Tapi yang baru ikut diskusi sama saya mungkin agak sedikit bingung karena sirkulasi keuangan tadi, apalagi saya sebut uang M0, M1, M2. Reno menangis waktu belajar, menangis Bu. Dia ini Bu, bukan petani tapi UMKM biasa. Dia mesti belajar sistem keuangan seperti itu karena dia yang saya percayakan pegang Jawa Tengah. Menangis Bu. Dia bilang, papi ini belajar apa? Saya bilang, belajar, pokoknya belajar. Makanya hari ini saya pede undang ibu, karena di depan ini mungkin ada 20-30 orang, tapi di belakangnya mereka ada 3.000 orang petani dan UMKM. Saya harus selalu sebut UMKM. Mungkin orang yang edukasi pertanian yang lain hanya sebut petani, padahal ada rantai pasok, ada rantai distribusi di dalamnya, di mana UMKM dibutuhkan, pabrik dibutuhkan, pengusaha buku dibutuhkan, private company dibutuhkan. Karena CAP yang bisa bantu mereka ekspor. Karena saya janji sama mereka, saya bantu untuk ekspor. Padahal saya belum tahu ya penyakitnya orang Luis Makassar. Iya dulu, nanti belakangan pikirnya. Nah sekarang sudah ada CAP, lunas utang ya, lunas ya, Gapendis, Nanas, sudah lunas utangku. Kalian bisa ekspor lewat CAP, ya kan? Nah, itu konsep koperasi, UMKM dan petani yang nanti insya Allah kami bisa kerjasamakan sama CAP. Jadi ibu enggak usah bingung masalah 100 juta itu. Bahkan kalau misalnya ternyata kopi itu ada, petani kopi Bu lewat Bang Leo ini yang baju putih, di depannya Om Alam yang agak pirang-pirang itu di belakang. Nah, begitu dia yang bangun tower. Mati handphonenya kita kalau ada dia. Kita sama Om Leo itu, Om Leo dari Palembang. Salah satu produk yang ada di situ yang kita tampilkan. Yang kita tampilkan ini sebenarnya bukan untuk dijual, karena mereka ini anak-anak TikTok, begitu masuk otomatis nih. Besok, top masuk uangnya top, ya. Itu yang nanti kita kerjasamakan. Dia sudah berkomitmen nanti bikin koperasi di sana untuk bangun pabrik penggilingan kopi.
Kenapa kami harus bangun pembelian kopi? Karena kami minta dari petani itu buahnya masih utuh, supaya kita bisa make sure petik merah. Kita jaga kualitas kalau kopi. Begitu kita sudah lihat petik merah baru kita giling. Karena kalau misalnya sudah green bean yang kita beli, Bu, kebetulan saya juga barista. Jadi mengerti kalau masalah green bean apa segala macam, mengerti lah. Kalau green bean kita beli kita tidak tahu itu merah atau hijau buahnya. Tapi kalau misalnya masih utuh buahnya, kemudian kita yang punya pabriknya, kayaknya lebih menjamin untuk saya jual ke ibu. Lebih menjamin kalau saya minta tolong sama ibu untuk dijualkan ibu, entah itu domestik ataupun internasional. Ya walaupun kita komunitas TikTok, tapi kan sekarang sudah PT kan, persoalan terbatas kan. Boleh dong kita ibu, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau dilihat itu kan sebenarnya permasalahan itu bukan cuma di marketnya ya Bu. Pasti pasarnya itu seperti tadi Ibu sampaikan, dampingan dari PT CAP itu, bahkan petani itu harus tahu komoditi yang dia tanam, betul kan? Penyakit-penyakit kayak misalnya di pisang Cavendish itu apa ininya kan? Karena kan sebetulnya para petani-petani kita ini pertama yang kadang kurang, yang perlu kita akui itu pengetahuannya, edukasi yang mungkin sebetulnya ada di pihak jajaran pemerintahan, mungkin belum sampai ke para petani-petani kita di desa. Itu yang mungkin harus kita sadari, bahwa petani kita itu perlu pemahaman seperti itu. Bagaimana cara menanam Cavendish yang baik, yang benar, ketika dia diserang penyakit seperti apa, sehingga menghasilkan kualitas pisang yang bagus dan layak untuk minimal bisa bagus di dalam negeri dan bisa kita ekspor. Betul seperti itu. Nah, seperti Ibu yang saya rasa Ibu sudah mahir ini di lapangan. Kira-kira kendala apa sih yang sering ditemui oleh rekan-rekan dari CAP untuk para petani dari mulai awal mereka penanaman sampai sampai mereka sepanjang petani kita mau mengikuti SOP yang sudah kita terapkan, selama ini alhamdulillah petaninya ya rata-rata boleh dibilang cukup berhasil Pak. Karena CAP mempunyai konsep itu bukan berjalan sendiri, tapi CAP merangkul Pemda, khususnya Dinas Pertanian. Jadi CAP punya teknikal sendiri dari perusahaan, tapi juga memberdayakan para penyuluh yang ada di Dinas Pertanian yang sampai ke desa-desa. Jadi CAP juga memberikan insentif kepada penyuluh yang memang kita anggap bisa membackup petani-petani kita, khususnya Cavendish atau nanas yang lagi kita budidayakan. Jadi kenapa CAP mensupport petani, memberikan bimbingan dari awal tanam sampai panen? Karena CAP mau memberi hasil petani yang maksimal, bukan hanya sekedar kita backup kasih pupuknya, kita backup berikan bibitnya, terus kita biarkan petani berjalan sendiri, bukan seperti itu. Tetapi petani kita berikan ilmunya. Ketika nantinya mungkin petani ada yang punya lahan 2-3 hektar, mereka awal hanya bisa mengelola 1 hektar. Dari ilmu yang kita berikan, dia bisa mengembangkan lahan yang kedua, yang ketiga, tanpa harus mengeluarkan modal tadi. Kenapa? Ilmunya sudah kita berikan bagaimana bisa mengembangkan dengan sistem kultur jaringan. Jadi petani kita tidak lepas. Jadi sepanjang petani mau mengikuti SOP yang sudah kita terapkan, insya Allah semua hasilnya maksimal. Gitu. Pendampingannya memang dari awal. Iya, pendampingan dari tanam sampai panen. Jadi setiap bulan tim dari CAP itu rolling untuk mengontrol petani-petani kita. Di samping ada tim penyuluh yang memang kita kerjasama dengan Dinas Pertanian. Gitu. Bahkan mungkin ini yang perlu teman-teman petani ketahui ya. Bahkan sampai sedetail itu. Dari mulai persiapan lahan, ya kan, persiapan lahan untuk lahan tanam, pembibitan, pemupukan, belanja bulanan dipikirkan.
sampai marketnya pun hasil dari petani dipikirkan. Nah, tambah lagi dengan teknologi yang hadir, ya kan? Dengan teknologi yang hadir dari m-banking yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Fayun Mulia Pratama. Ini kan berarti menjadi satu konsep petani yang benar-benar smart, ya kan? Mempunyai teknologi dalam pertanian, cara pengelolaan finansial. Nah, itu yang memang masih jarang ya. Bahkan kalau saya tidak salah, pemerintah itu untuk yang sekarang program utamanya adalah ketahanan pangan, betul ya Bu ya? Iya, betul. Ketahanan pangan. Dan bahkan untuk sekarang itu pemerintah itu menawarkan untuk para kaum muda untuk menjadi petani dan digaji oleh pemerintah. Nah, ini membuka mindset kita. Kalau petani itu sebetulnya prospek yang bagus, memiliki prospek untuk hidup yang bagus. Karena kadang untuk anak muda sekarang itu kalau kayaknya megang cangkul, megang ini tuh udah udah agak berkurang gitu ya Om Ismail ya. Kan ada istilah sekarang, banyak petani melahirkan sarjana, tapi tidak banyak sarjana yang mau jadi Petani. itu. Nah, jadi kembali ke konsep PT CAP tadi, ini kan diskusi ini kan menarik buat saya ya, karena saya juga bagian dari stakeholder dari CAP lah kalau saya di Sulbar. Iya. Main 3 kali sekarang, karena ada Fayun kan? Iya. Nah, jadi apa namanya? Bu Haji sendiri juga kaget kalau ternyata Fayun ini ada teknologi. Saya selama ini cuma menyampaikan ke beliau bahwa kami ini IT-nya. Nah, tadi baru masuk. Nah, makanya alhamdulillah beliau hadir. Dan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf Pak Direktur ini. Bu Haji mungkin bisa jelaskan nanti. Nah, jadi intinya gini, teman-teman semua petani, walaupun sebagian sudah kami sosialisasikan TikTok, tapi kita ketemu langsung dengan beliau adalah relationship manager yang dari kemarin ditugaskan sama Pak Direktur Utama untuk mengakomodir seluruh petani-petani yang tertarik di Cavendish di seluruh Indonesia. Jadi kebetulan kita hari ini ada beberapa provinsi dan alhamdulillah beliau menginap satu hotel dengan kita. Mudah-mudahan langsung pulang ya. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu setelah ini, setelah diskusi. Jadi saya rasa ini adalah sebuah mutualisme ya. Dan yang terbesar kan di Sulawesi Selatan ya kalau PT CAP itu kan belum jalan. Nah, kami ini orang asli Bugis Makassar, gitu. Bertiga ini, 4 tambah 1. Ya gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan Bu Haji. Nanti tambahkan juga Pak Presiden masalah UMKM Koperasinya tentang PT CAP. Jadi teman-teman kan kendalanya selama ini adalah permodalan. Tadi sudah ada sedikit jawaban. Walaupun tadi dijelaskan Pak Abi bahwa ada 100 juta apa semua. Nah, kan ada kendala lagi itu, Bi. Pertanyaannya siapa yang mau didahulukan, siapa yang belakang? Kan itu. Jangan berdasarkan tinggi badan dan perut ya. Betul. Itu nanti didahulukan. Iya. Karena kadang gini Om Bosman. Iya. Salah satu penyakit juga yang mungkin selama ini karena kurangnya konsep manajerial secara finansial daripada petani kita, kadang begitu mendapat aliran dana mungkin sifatnya perkreditan kah atau apa kan? Jadi yang digunakan itu bukan untuk pertaniannya dulu, kehidupan sehari-harinya dulu. Beli HP, beli motor, karena kebutuhan yang dilihat di depan. Padahal yang diajukan itu untuk pertanian. Nah, itulah mungkin bisa Bu Haji gambarkan ke depannya dan bagaimana konsep dari perusahaan dari PT CAP itu sendiri. Iya, cuman kalau saya bisa tahu sedikit, ini IT yang sering disebutkan, yang saya mau tahu Pak, apakah punya aplikasi sendiri? Betul. Kalau misalnya Fayun ini punya aplikasi sendiri, kenapa Persero yang baru terbentuk ini kenapa mesti bergantung ke aplikasi TikTok? Ya. Awalnya kan terbentuk dari TikTok. Nah, maksud saya ini kan sudah berjalan, artinya sudah punya
orang-orang. Nah, kalau punya aplikasi sendiri, sebelum saya masuk ke pertanyaan ya, kalau memang punya aplikasi sendiri, entah itu aplikasi apa namanya, yang jelasnya mungkin bisa digunakan berkomunikasi seperti WA, seperti TikTok, kenapa tidak gunakan itu saja? Contoh misalnya sekarang sudah ada berapa provinsi orang-orangnya, katanya masing-masing punya pengikut. Kalau semua pengikutnya Fayun menggunakan aplikasinya sendiri dan berusaha tinggalkan aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, mungkin tadinya WA, TikTok, tinggalkan Pak, gunakan aplikasi sendiri. Kenapa? Itu akan menghasilkan duit untuk komunitas kita juga. Daripada kita beli-beli untuk WA, untuk ini kan pakai pulsa Pak, pakai data, mending aplikasi kita sendiri. Aliran dananya masih ke situ. Kalau memang ada aplikasi seperti itu, karena IT tadi yang itu yang saya tidak paham, makanya saya sekedar saran Pak. Sebetulnya awalnya itu kita tuh kayak seperti saya, Pak Om Kusma, kita ini sebetulnya belum kenal sama sekali Bu, nggak ada yang kenal, karena kebetulan kita itu gabut lah. Dan kita juga sering diskusi sebetulnya. Awalnya itu kita mencoba, karena saya punya sedikit pengetahuan, komisaris utama punya sedikit pengetahuan, dan prinsip kami, kalau kita berbagi ilmu itu tidak akan berkurang ilmu kita, akan tetap sama, bahkan mungkin bertambah. Nah, kita itu agar bisa bermanfaat, karena kadang orang itu kalau bersosial media lupa waktu Bu. Lupa waktu, lupa kewajiban dia sebetulnya apa yang real di kehidupan nyata yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau misalnya dia laki-laki, dia sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya. Nah, makanya kami membuat sesuatu yang mungkin dengan bermedia sosial tapi bisa bermanfaat. Gimana kita bikin ruang diskusi, kita buanglah ruang-ruang diskusi. Nah, ternyata ketika kita buat ruang diskusi, para netizen yang hadir di kita itu dari beraneka ragam, baik pertanian kah, baik UMKM kah, baik dari peternakan kah, dan mereka memiliki masalah masing-masing. Dan akhirnya kita coba pecahkan sama-sama. Kayak misalnya dalam peternakan, alhamdulillah kita sudah bahkan sampai kita buat 4 sesi secara online edukasi pertanian yang disampaikan oleh salah satu dokter spesialis hewan. Nah, terus berkembang, kita buat edukasi itu selama 4 bulan berturut-turut bagaimana teman-teman di dunia medsos, mereka bukan hanya bermedia sosial tetapi juga mendapat edukasi, mendapat ilmu secara gratis dari orang-orang yang benar-benar dipakemnya secara linear. Baik kalau misalnya dari peternakan ya dari dokter spesialis hewan, gitu kan, dari koperasi, baik UMKM dan lain-lain. Nah, kita coba kembangkan agar teman-teman itu permasalahan yang mereka hadapi, terutama para pedagang. Para pedagang itu kan terutama yang kaki lima Bu. Mereka itu berjualan, pikirannya berjualan selesai, berjualan selesai. Iya. Itu terus. Om Mataya, Pak Abi, saya nggak potong Boji. Salam hormat saat kami ke Pak Edi Misiro. Beliau ini adalah Ketua UMKM Indonesia. Kebetulan beliau jalan-jalan. Betul lagi. Iya, kami bukan undangan tapi apa namanya? Kita cerita UMKM ternyata bos besarnya ada di sini. Ada di sini. Iya. Sama hormat Pak Edi Misiro, Pak izin kami dari komunitas TikTok Pak yang ketemu di dunia nyata. Saya juga kaget. Pakar, kita mau dibilang pakar. Secara kebetulan ya. Iya. Secara kebetulan. Pakar bukan, praktisi bukan Pak. Kebetulan kita ada kedatangan tamu terhormat dari Pak Edi Misiro. Iya. Nah, kasih banyak Pak sebenarnya. Kami lanjut kegiatannya. Siapa tahu nanti ada sumbangsi saran, pendapat buat kami. Kebetulan teman-teman kami dari berbagai provinsi Pak. Indonesia. Bidang UMKM juga. Kami anak bayi yang baru lahir Pak. Anak bayi baru lahir dalam hal UMKM dan pertanian. Mudah-mudahan kedepannya bisa membawa berkah bagi kami dan teman-teman. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini. Ya.
awalnya seperti itu Bu. Nah baru kita buat ruang diskusi agar para pedagang-pedagang ini bisa upgrade dirinya, ya kan? Mereka dari UMKM kaki lima, mereka harus apa untuk mengangkat, dan dia bukan cuma pedagang kaki lima, tapi suatu saat dia bisa menjadi produksi, baik home produksi maupun jadi berkembang lebih tinggi lagi. Kita arahkan mereka NIB, SKU, halal, sertifikasi halal, sehingga gratis, dan itu semua gratis, sehingga dia punya legalitas yang benar, punya sertifikasi halal bahwa produk yang dia dihasilkan itu halal. Dia mempunyai NIB, punya SKU, surat keterangan usaha, bahwa dia benar-benar pelaku UMKM. Saya juga mau jawab pertanyaan Ibu, tapi pertanyaan itu sebenarnya Bu untuk pertemuan berikutnya. Tidak apa-apa juga, tidak apa-apa kalau itu dipertanyakan begini. Kalau teman-teman yang awal-awal ikut saya mengedukasi mungkin ingat, koperasi itu hanya satu dari sekian konsep Fayun yang dibangun, betul tidak? Kenapa saya harus start dari teknologi sistem keuangannya dan koperasi Bu? Karena ternyata company-company besar, private company besar, bahkan saya berani bilang venture capital besar yang ada di Indonesia, ketika mereka menyadari itu, sekarang mereka berbondong-bondong beli bank yang sudah terancam bangkrut untuk menyimpan semua uangnya dan sebagai tempat sirkulasi ataupun perputaran uangnya. Mau itu dua-dua plat hijau seperti itu Bu. Akhirnya dia pisah sistem keuangan dengan sistem layanan. Karena contoh yang hijau-hijau itu tempat kalian pesan makanan, pesan kendaraan, itu sekarang dibagi dua. Itu sebenarnya ada dua. Ada layanan, mereka menawarkan layanan, dan mereka menawarkan sistem keuangan. Hari ini yang saya sampaikan ke UMKM dan koperasi, sistem keuangannya dulu Bu. Karena ternyata perusahaan besar itu Bu baru sadarnya sekarang. Nah kita yang masih kecil, jangan nanti sadarnya. Sekarang kita sadarnya. Kita kumpul dulu uangnya, terkumpul di dalam koperasi, sehingga prinsip bank bisa mencetak uang versi M2 M3 dengan liquidity 2% dan 8% di Bank Indonesia. Maka dalam prinsip koperasi kita balik, 80% dilikuidkan oleh koperasi, 20% bisa dicetak kembali untuk membiayai UMKM. Kalaupun uang itu ditarik secara bersamaan sesuai dengan keuntungan yang sudah kita hitung dari setiap transaksi, tidak akan terjadi rush. Tidak seperti kalau itu terjadi di bank. Kalau semua orang tarik uang di bank, bank tidak punya uang cash. Tapi kalau semuanya tarik uang di koperasi, koperasi punya uang cash. Karena uangnya cuma dicetak kembali 2%, 20%. Di mana 20% itu tertutup oleh simpanan wajib dan tertutup oleh keuntungan. Setelah ini Bu, sebenarnya ada edukasi lagi, ada UMKM, tapi sudah bukan UMKM, apa namanya? Yang anak-anak muda. Anak muda di desa apa namanya? Karang Taruna yang saya harapkan. Karang Taruna membuat yang namanya internet service provider yang legal. Terserah dia mau bangun yang besar atau dia bangun dari yang kecil, karena sekarang mereka bisa legalkan dirinya menjadi subnet atau menjadi reseller di ISP besar. Saya buat dulu sistem keuangannya Bu. Setelah itu saya arahkan mereka untuk bangun jaringannya. Ketika mereka sudah punya jaringannya, Ibu bisa bayangkan kalau satu desa dengan desa lain, walaupun koneksi fiber optik yang ke Singapura, karena hubnya kita di Singapura, itu diputus, internet antar desa masih bisa connect. Tapi kalau saya ajarkan sekarang, koperasi saja dia menghilang. Karena saya ajarkan sampai uang M0, M1. Pusing dong. Perlu ada tahapannya dulu Bu. Setelah ini, itu bukan cuma aplikasinya Bu, yang itu. Tapi kami sedang usahakan bagaimana nanti Karang Taruna bisa menjadi internet service provider yang legal, bisa menghubungkan desa tanpa internet, tanpa harus ketergantungan dengan Singapura karena sekarang koneksinya ke Singapura, tanpa harus ketergantungan sama Kanada karena sekarang hub dunia ada di Kanada Bu. Karena kalau kita pakai internet sekarang, kita tidak tahu siapa yang lihat transaksinya kita. Kalau jaringan itu ada di anak-anak muda yang itu dinaungi oleh
aparatur desa, maka lebih ada jaminannya bahwa kita tidak akan disadap pertama. Dan masa bodoh, Google mau mati, Facebook mau mati, Twitter mau mati, YouTube mau mati, yang punya jaringan kita, Karang Taruna. Setelah itu barulah mereka bisa membangun infrastruktur untuk servernya. Kebetulan saya praktisi IT sebenarnya. Setelah itu barulah dibangun infrastruktur servernya. Kalau ibu tanya kenapa tidak dibuatkan saja platform sendiri dan pakai itu, saya punya platform yang Yai belum datang. menggabungkan fitur, bukan berarti semuanya saya jadikan satu, tapi fitur-fiturnya saya gabungkan. Kalau zamannya kita dulu ada Friendster, Bu. Fitur Friendster, Blogspot, Instagram, Twitter, dan Facebook itu sendiri plus TikTok, kami sudah siap platform. Kalau platformnya saya keluarkan sekarang, pertanyaannya, Bu, saya head to head sama perusahaan besar dunia. Kan begitu, penggunanya tidak ada, Bu, dan yang menghasilkan tidak ada. Dan kalau saya bangun, yang punya Fayun, Bu, bukan orang Indonesia, betul enggak? Tapi kalau semua Karang Taruna membangun infrastrukturnya secara berjamaah, itu punya mereka, Bu. Bisa saja kami datangkan investor untuk membiayai itu, tapi apakah itu niat Fayun hari ini menjadi perseroan terbatas? Saya rasa bukan. Itu semua kami mau turunkan ke adik-adik kita di bawah. Karena saya kebetulan alhamdulillah kepala 4 nih. Saya baru sadar, pantas banyak bantu 41 umurku. Nah, itu akan kami turunkan sehingga apa yang ibu mau tahu, bahkan platform untuk e-commerce-nya dan marketplace-nya, andai kata semua gubernur, saya mudah-mudahan didengar karena ini memang terbuka. Kalau hari ini gubernur semua sepakat dan sepaham mau bangun infrastruktur e-commerce ataupun marketplace yang mereka biayai bersama dan digunakan untuk masyarakat, saya utamanya Fayun yang bikin gratis. Itu sudah siap. Bahkan mungkin cuma di situ dipikirnya. Permasalahan kalau sekarang kita tanya bupati, Bu, atau gubernur, berapa stok beras di tempatnya? Besok setelah mereka jadi operasi, saya berani taruhan sama gubernurnya mereka, Bu. Saya tanya Reno berapa stok beras di sana? Dia buka handphone, dia tahu jawabannya. Kenapa? Kami sudah pikirkan bahkan UMKM nanti bisa berkait sama bersaing sama Maret. Karena bahkan point of sales yang kalau kita masih di sini-sini itu mereka bayar di Moka. Datanya disimpan di Moka, kita dikasih pakai aplikasi gratis yang kelola datanya mereka, dan mereka bisa manfaatkan. Saya tidak bilang mereka menjual ya. Mereka bisa manfaatkan datanya untuk para distributor sehingga mereka dapat penawaran harga lebih murah karena mereka punya data. Nah, kalau itu di UMKM, Bu, dan kami sudah siapkan point of sales aplikasi kasirnya. Jadi warung-warung nanti sama kayak Maret, Bu, lengkap sama teknologinya. Tapi kalau saya buka sekarang, ini saya masuk operasi di saya kemana, Bu? Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, karena baru pertama kali ketemu di dunia kita, walaupun juga sama Pak Api kurang lebih 4 bulan, masuk atau tidaknya, tapi yang jelas mereka alhamdulillah hadir di tempat ini waktu itu. Apalagi ditambah dengan masuknya sektor pertanian, khususnya pisang Cavendish, tambah semangat lagi teman-teman begitu. Makanya kita bersyukur sekali bisa ketemu ini dua. Mudah-mudahan ke depan bisa tambah lagi sektor peternakan atau sektor industri lain gitu. Nah, saya tadi mau mengajukan permohonan maaf Pak Direktur Utama Pak Rio Erlangga itu lagi ketemu dengan gubernur terpilih di Sulawesi Selatan. Kebetulan ini ada lettingnya beliau Pak Pi. Nah, jadi tidak sempat hadir. Beliau sangat ingin sekali hadir. Jadi semua narasumber kita yang awal itu semua akan hadir. Kalau pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah itu sudah by phone tadi. Dan teman-teman dengar semua tadi itu yang mau hadir. Mungkin apa lah dengan acara hari kita ini kita mungkin bisa ada kerjasama atau kalau tidak ada yang boleh ditanyakan teman-teman nanti silakan. Ya, saya lanjut ke lagi masalah pertanyaannya. Kira-kira
ketika ada teman-teman dari daerah lain yang siap, karena kita punya pengalaman di Sulsel dan Sulbar, itu kan butuh proses dulu. Kira-kira mungkin dijelaskan teman-teman ini ketika bergerak sampai seberapa sabar mereka gitu. Belum nanti kalau sudah jalan terbentur lagi bank daerah, gitu kan? Regulasinya gitu kan, tidak dapat kurang. Kan ada solusinya Bang Leo. Nah, itu kan baru terbuka sekarang, Pi. Itu masalahnya. Nah, saya Iya. begini. Jadi ada yang dari Jawa Barat ya. Jawa Barat, Ada yang dari Jawa Barat. Ada yang dari Bandung. Nah ini dari Ada Banten, ya? Banten. Kebetulan pabrik kita itu adanya di Bogor ya. Jadi teman-teman yang di Jawa Barat bisa main ke pabrik kita, kawasan industri CAP ya. Kemudian untuk Cilengsi, Bu, ya? Jawa Barat, Di Cilengsi kantor ini ya, kantornya. iya, BJB itu sudah membuka kerjasama dengan CAP. Jadi petani kita yang memang punya lahan tapi tidak punya modal untuk menanam atau memanfaatkan, nah Bank BJB itu memberikan peluang tanpa agunan. Jadi CAP memberikan garansi bank kepada Bank BJB untuk bisa melayani petani-petani kita. Adapun nanti kalau misalnya di daerah manapun Jabodetabek ada tim yang sudah siap untuk mau mengeksekusi budidaya kapendis di daerahnya, boleh mengundang tim CAP untuk turun, soan kepada pihak bank, soan kepada Pemda dan Dinas Pertanian. 3 ini yang terkait, yang itu urusan CAP. Selanjutnya tinggal teman-teman tim yang menindaklanjuti, tapi awal itu dikawal oleh CAP. Gitu. Jadi dari sekarang sudah bisa mulai, Pak. Kalau memang sudah ada kesepakatan bahwasanya misalnya mau starting dari Jawa Tengah atau dari mana, itu sudah bisa ya. Berarti bukan baru, karena begini Bu, kan ini komunitas TikTok awalnya. Iya. Kebanyakan itu di TikTok Bu, kalau dia menjelaskan nanti ya, itu yang saya tidak mau. Kalau cerita nanti begitu dia naik dia lupa. Nah, kalau CAP sudah ready betul? Ready ya, siap. Makanya saya bilang tadi ada yang dari Jawa Barat boleh starting karena di situ kita sudah ada MOU ya dengan Bank Jawa Barat. Nah, tinggal kita menghubungi teman-teman tim yang ada di sana untuk bisa juga membantu teman-teman memediasi bagaimana memulainya. Tapi kalau misalnya ada dalam bentuk koperasi, itu boleh jadi percontohan Pak. Misalnya ready 100 juta atau 200 juta, jadikan itu percontohan. Itu bisa. Buka SKBDN, tarik semua investor, selesai. Dari percontohan itu, teman-teman yang lain bisa banyak belajar ke sana. Kemudian juga bisa berkunjung belajar ke sana sambil kita memberikan bimtek, ilmunya bisa kita berikan ke teman-teman yang lain. Nah, dari situ ilmu untuk pengembangan kultur jaringan teman-teman sudah bisa dapat. Jadi yang tadinya modal 100-200 juta bisa sampai 500 juta misalnya kita kasih untuk tim Bapak, kita kasih ini ada 3 hektar. Ajak tim Anda untuk bisa memberdayakan kultur jaringan supaya bisa mengembangkan lahannya bisa lebih luas. Ya. Tapi semua harus by data dan terlapor ya, dilaporkan karena di CAP ketika petani itu nanam tidak ada laporan berapapun luasnya Bapak tanam, kalau tidak ada kontrak farming dengan CAP nggak akan dibeli Pak. Kita bikin sistem pertanian, jadi CAP tinggal lihat di handphone. Tapi kalau misalnya dari satu daerah minimal 50 hektar Bapak ready, bismillah jalan. Ya. Yang jelas ada datanya ya Bu ya. Ada Jadi datanya. gini tantangannya Mas Reno. Kalau sudah ada 50 hektar di provinsi DI Yogyakarta atau Jateng, langsung eksekusi. Nah, kalau cuma 5 hektar, 10 hektar, nah itu sabar dulu. Ya, karena kalau misalnya Bapak cuma punya 5 hektar CAP dari Bogor jauh-jauh bawa armada ke Jogja misalnya kan, budgetnya lumayan besar. Jadi
minimal kita kasih standar dalam satu daerah itu minimal 50 hektar. Jadi kita juga enak mengeksekusi ketika petani si A, si B, si C panen, itu kita lumayan lah dalam satu kali angkut armada kita. Karena petani ini kalau dengan jumlah besar Pak, nggak perlu jauh-jauh bawa ke pabrik, tapi orang-orang CAP yang datang membuat repening house di masing-masing lahan Bapak Ibu. Setiap panen petani harus tahu cara-caranya sehingga mereka paham. Tim CAP datang sudah dengan armada mobil boxnya mengangkut hasil panen petani, ya. Jadi panen di tempat, dieksekusi di tempat, ditimbang di tempat, dicuci, dibersihin, ditimbang, packaging langsung. Bayar pakai mobil koperasi. Bisa. Nah, berarti apa yang selama ini saya edukasikan betul, Bang? Berarti ini yang dilakukan oleh Om Darman. Kekuatan data bisa meluluhlantahkan keegoisan sebuah perseroan terbatas yang selama ini menganggap remeh UMKM dan koperasi serta petani, bukan CAP, Bu. Karena di tempat lain ada begitu. Jadi ada beberapa UMKM yang kami bina, Bu. Tadinya itu mereka ditolak. Mereka ditolak, Bu. Itu pengusaha keripik. Mereka ditolak masuk ke swalayan, Bu. Saya bilang kekuatan data dan komunitas itu jauh lebih besar. Begitu mereka bentuk kelompok bikin koperasinya, sekarang swalayan yang tolak mereka itu pesan setiap minggu 30 kilo per swalayan. Setiap minggu dia pesan 30 kilo. Dan petani karet yang kami edukasi di Sumatera Barat, Banyuasin itu tadinya, Bu, mereka pakai bukan tengkul, apa namanya di cukong. Dia pakai dana cukong sehingga mereka dapat harga yang tidak adil ke pabrik. Saya bilang kekuatan data dan kekuatan komunitas bisa luluhlantahkan perseroan terbatas atau private company, dan itu terbukti. Begitu mereka membentuk kelompok tani, mereka bentuk komunitasnya 600 orang, pabrik datang ke mereka, mengedukasi mereka, bahkan mereka dapat CSR dari pabrik. Kekuatan apa? Kekuatan data. Dan hari ini CAP sendiri yang bilang, bukan saya, kalau teman-teman punya data, baru semuanya digerakkan. Kalau tidak punya data, baik katanya, ya waalaikumsalam. Ya, main di TikTok aja terus. Ya, karena ini berbicara UMKM, kedepannya juga itu UMKM-nya bisa berkembang dengan menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh petani-petani budidaya kapendis dan nanas nantinya, ya. Jadi mulai dari plastiknya, mulai dari alat-alat irisnya, apa segala macam, tinggal koperasi menyiapkan. Jadi rotasi perputaran kebutuhan petani di situ juga, di UMKM itu juga. Menjadi satu mata rantai. Iya. Luar biasa. Tadi kalau misalnya 50 hektar ya berarti Minimal 50 hektar. Dan itu satu lokasi atau nggak apa-apa mencar, misalnya dalam satu kecamatan itu ada satu kabupaten, mungkin ada berapa kecamatan, intinya minimal 50 hektar. baik. Berarti lokasinya yang penting dalam satu region. Iya. Ya, satu lagi. Mungkin ada ya selama 5 bulan teman-teman itu ada yang bertanyakan, kebetulan sudah ketemu langsung Pak Api, tim CAP juga ada. Nanti saya di belakang layar. Silakan. Ada yang mau bertanya? Yang selama ini menjadi hambatan teman-teman di lapangan, permasalahan-permasalahan baik dalam pertanian maupun UMKM mungkin bisa ditanyakan. Nah, mumpung ada ininya. Masa di TikTok berani bersuara, begitu di tengah mall tidak berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yudi dari Jogja. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait dengan CAP. Nanti mungkin lebih ke regulasi dan mekanisme. Nanti kan Ibu menyinggung soal kalau CAP itu menyiapkan jaminan pasar. Nah, dengan begitu untuk mekanisme
pelaksanaannya seperti apa? Setiap petani yang berkontrak dengan CAP itu harus bertanda tangan, ada yang namanya kontrak farming, Mas. Kontrak farming ini ditandatangani oleh petani kita itu hari ini bertanda tangan sampai 5 tahun berjalan, jaminan pasar buat komoditi petani kita. Ya, jadi kontrak farming itu adalah jaminan pasar, Pak. Jadi ketika Bapak berkontrak, di dalam kontrak farming itu sudah ada harga, misalnya Cavendish yang Bapak tanam, itu mulai dari tandan atas sampai bawah, itu semua ada harga, Pak. Jadi minimal harga per kilo 3.000 sampai grade A, itu 5.000. Nah mungkin teman-teman bisa melihat, di sini mungkin juga pasti ada Cavendish ya, karena di mana-mana kalau yang namanya Indomaret, Alfamart atau Swalayan itu ada Cavendish. Boleh lihat ya, harga lokal saja Cavendish itu selalu stabil, apalagi kalau yang ekspor. Makanya di dalam kontrak kita itu sudah ada jaminan buat petani kita bahwasanya ketika kita bertanda tangan kontrak dengan CAP itu harganya sudah ditentukan, Pak. Grade A, B, C itu sudah ada. Jadi yang di atas, tengah, bawah itu harga beda, tetapi harganya flat selama 5 tahun. Jadi kalau misalnya mau kurs dolar naik mau turun, harga tetap sesuai dengan kontrak yang sudah kita tanda tangani. Jadi tidak perlu takut produksi sebanyak mungkin. Kenapa? Harga perusahaan sudah jamin selama 5 tahun. 5 tahun selesai mau lanjut kontrak silahkan. Jadi itu Pak, kontrak farming inilah yang diberikan jaminan oleh CAP kepada seluruh petaninya. Kenapa? Yang banyak terjadi di luar sana, berbagai macam perusahaan datang Pak, meminta petani tanam sebanyak mungkin satu jenis komoditi, tapi ketika mereka panen serempak, yang terjadi adalah harga pasti anjlok. Kenapa? Tidak ada kontrak farming yang Bapak buat dengan perusahaan. Tapi CAP itu sudah memberikan jaminan pasar dalam bentuk kontrak farming tadi Pak. Udah dulu ya, HP panas. Sebagai wujud Ngedrop HP-nya ngedrop. CAP memberikan jaminan itu. Assalamualaikum Bapak semuanya, pada saat makasih tanam yang udah sampai panen titip. itu ada pendampingan. Kenapa? Udah dulu. Karena CAP mau hasil Bapak Ibu itu bagus, maksimal, sesuai dengan standar yang kita ingin.